Halo, nama saya Yuwan Yustisa Dewi dengan NIM 200205164 dari kelas rekam medis 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Pengertian: sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresi ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat atau yang disebut hormon. Fungsi sistem endokrin: 1. Menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah. 2. Mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. 3. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 4. Merangsang pertumbuhan jaringan. Dan 5. Mengatur metabolisme. Kelenjar dalam sistem endokrin: 1. Hipotalamus. 2. Pineal. 3. Hipofisis. 4. Tiroid. 5. Paratiroid. 6. Timus, 7 adrenal, 8 pankreas, 9 ovarium, dan 10 testis. Fungsi hipotalamus: 1. Bagian otak, memelihara homeostasis. 2. Regulasi internal environment. Fungsi kelenjar pineal adalah untuk mengeluarkan hormon melatonin yang mengirimkan sinyal ke berbagai organ tubuh tentang kondisi pencahayaan lingkungan. Fungsi kelenjar hipofisis untuk melepaskan hormon. Contoh hormonnya: 1. Growth hormone, 2. Thyroid stimulating hormone, 3. Adenocorticotropic hormone, 4. Follicle stimulating hormone, dan 5. Luteinizing hormone. Fungsi kelenjar hipofisis atau master of gland. A. Hipofisis anterior endorphin, mengurangi rasa sakit. B. Hipofisis intermediate, melepaskan hormon melanosit stimulating hormone. C. Hipofisis posterior, menghasilkan 1. Oksitosin, berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus. 2. Antidiuretik hormon ADH, mengatur kadar air dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Fungsi kelenjar tiroid terletak di bagian anterior leher. Fungsinya berperan dalam proses metabolisme, pengeringan kulit, pertumbuhan, dan perkembangan. Kelenjar paratiroid, struktur berisi 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan. Hormon yang dihasilkan adalah parathormon. Organ targetnya adalah tulang dan ginjal. Fungsinya adalah untuk menambah metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, dan meningkatkan absorpsi kalsium. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal. A. Bagian korteks. Mineral kortikoid, yaitu mengontrol kadar cairan tubuh dengan mensekresi aldosteron. Glukortikoid, yaitu mengontrol metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Androgen, yaitu mengontrol ciri kelamin sekunder laki-laki. B. Bagian medula. Ada adrenalin atau epinefrin, ada noradrenalin atau norepinefrin. Berfungsi: 1. Mengatur kadar gula darah. 2. Relaksasi otot polos pada tenggorokan. 3. Mengatur aktivitas jantung dan penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya, kelenjar pankreas mempunyai fungsi 2, yaitu eksokrin dan endokrin. Eksokrin adalah enzim pencernaan. Endokrin adalah pulau Langerhans pankreas yang mempunyai 3 sel, yaitu glukagon, insulin, dan somatostasin. Glukagon dan insulin berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, dan somatostasin berfungsi menghambat sekresi insulin dan glukagon. A. Glukagon mempunyai fungsi utama untuk meningkatkan kadar glukosa darah. B. Insulin mempunyai fungsi utama menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan difusi glukosa ke dalam sel. Lalu ada testis,
menghasilkan androgen atau testosteron yang diproduksi oleh sel interstitial Leydig. Fungsi testosteron adalah merangsang diferensiasi dan perkembangan sifat kelamin sekunder. Yang terakhir ada ovarium, yaitu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dibentuk oleh sel granulosa folikel dan sel lutein lopus luteum. Hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein. Keduanya mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 이젠 다 컸는데 왜 자꾸 외치급해